Hai, jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Hari ini saya mau reading untuk kalian bintang Aries. Tema kita kali ini Aries adalah dimana kebahagiaan abadi yang kamu dapatkan ya. Jadi bagaimanakah kebahagiaan itu bisa kamu dapatkan ya, dan kenapa sampai kamu tidak bisa mendapatkan itu ya. Dan kita lihat koneksi dengan inisial dan zodiak dari orang-orang yang terkoneksi dengan dirimu yang membuatmu tidak berbahagia dan pesan semesta ya. Oke, tetapi sebelum kita mulai jangan lupa di like, comment, subscribe channel Ica Tarot dan Ica Tarot WS Indo supaya ke depan saya bisa lebih bersemangat untuk membacakan readingan-readingan di hari-hari berikutnya untuk kalian. Dan jangan percaya 100% tarot, ini hanya sebuah games. Kalian tetap harus selalu berserah kepada Sang Pencipta ya. Dan walaupun ini hanya sebuah games, memang bukan games biasa, melainkan games menyerap energi. Sehingga saya minta kepada kalian untuk bisa lebih bijaksana dalam menyikapi readingan yang akan saya bacakan nanti. Yang baiknya bisa diambil, buruknya diabaikan aja, dibuang aja, ataupun bisa kamu pakai untuk mengintrospeksi diri kamu. Ataupun bisa kamu pakai untuk mencari solusi dari permasalahan yang kamu hadapi. Dan kalaupun kalian ingin personal reading, coaching, dan konsultasi, bisa menghubungi saya. Saya sudah sematkan link WA saya di deskripsi, bisa menghubungi saya dan itu berbayar. Dan kalaupun juga kalian ingin mendengarkan readingan lainnya, baik karir, keuangan, percintaan, ataupun games-games lainnya, bisa langsung ke playlist, semua sudah tertera di situ. Tinggal kamu lihat, pilih, dan bisa kalian dengarkan. Oke, kita langsung saja untukmu ya. Aries, berikan energimu sambil fokus pada kartu, sambil saya baca doa dan saya kocok kartunya. Inilah energimu untuk orang-orang yang terkoneksi dengan dirimu, di mana dia membuatmu tidak berbahagia. Kenapa sampai seperti gitu? Dan kartu berikutnya saya kocok juga, di mana pesan semesta untukmu. Apa yang harus kamu lakukan untuk menghadapi orang-orang yang membuatmu tak bahagia? Oke, saya mulai dulu dari kartu pertama di sini ya. Ada The Moon. Wah, kamu merasa sendiri, merasa sepi, merasa kecil, merasa tidak nyaman, merasa tidak enakan. Kenapa kamu harus merasa hidupmu tuh hambar, hampa, sepi, dingin? Seolah-olah nggak ada orang yang menyayangimu, nggak ada yang mencintaimu. Di sini kamu punya pasangan, tapi dia acuhkan kamu, ya. Kamu tuh masih merasa bahwa kok saya nih kayak macam ada pasangan tapi macam serasa duda, serasa janda. Kalau masih pacaran serasa jomblo. Ada pasangan tapi kayak macam kesepian. Ya, wow, bahaya nih. Kenapa sampai bisa begitu? Pasanganmu nggak peka ya? Ini harus dikomunikasikan ya. Kita lihat, saya ambil 2 kartu di sini untuk pesan semesta tentang orang-orang yang membuatmu merasa tidak diinginkan ya. Nggak usah terlalu mengemis cinta. Ya, ngapain kita mengemis cinta? Di sini ada Five of Pentacles ya. Seorang pengemis, kamu nggak usah jadi pengemis, nggak usah juga marah-marah. Di sini ada Five of Wands ya. Dimana ya kalau memang mereka menginginkanmu berarti memang tempatmu di situ. Tetapi kalau mereka tidak menginginkanmu, tempatmu bukan di situ. Kak Ica, tapi saya sudah nikah. Ya kalau udah nikah ya kembali lagi ke keputusan kamu. Ini kan saya cuma bicara tentang psikologi, tentang kejiwaan, mentalmu. Ya, kamu tidak berbahagia karena dirimu sendiri yang mengizinkan mereka untuk menyakitimu. Dari apa? Dari ketidaktegasan kamu. Maaf, saya disclaimer, saya bukan di sini menghasut, saya bukan menebar kebencian ya, no, tapi saya bicara tentang dirimu untuk dirimu. Bukan hubungan. Hubungan ya urusan kamu. Saya bicara tentang sesuai tema kita ya, dimana kebahagiaan abadi untuk dirimu, bukan kebahagiaan bersama pasanganmu. Itu beda lagi judulnya. Jadi kita sesuai tema ya. Jadi kebahagiaan untuk dirimu, di mana ya kalau memang kamu koneksinya dengan orang yang tidak mencintaimu, itu bukan tempatmu di situ. Tidak menghargaimu, tidak mencintaimu, tidak menyayangimu, ya. Selalu merasa bahwa kamu itu tidak dihargai, tidak diinginkan, merasa kecil, ya. Selalu salah, tidak mengayomi, tidak ada kejujuran. Itu bukan tempatmu di situ, entah dalam dunia bisnis, dunia kerja, ataupun dalam percintaan. Ya, ini semesta mau sampaikan kepada kamu, nggak usah berdebat.
mencari pembelaan pembenaran, atau membuat dia, kamu harus begini, harus mengatur, capek energinya, membuat dia berubah. Serahkan kepada semesta, kamu berdoa, perbaiki dirimu, sudah, nggak usah urus orang itu, biar semesta yang, atau dalam artian kamu mengizinkan semesta untuk menegurnya secara cara dia lah gitu, cara semesta, dengan cara Tuhan. Kamu taunya perbaiki diri dan berdoa untuk dirinya. Bukan kamu yang, sayang kamu harus berubah, harus kayak gini, harus kayak. Coba kalau kamu pasti nggak mau kan, nih orang kenapa atur-atur saya ya, saya tertekan. Nah sama, jadi kita atur di diri kita juga, kita tolak ukurnya adalah diri kita. Kalau kita digituin, kita terima tidak? Pasti enggak. Dia tertekan, kamu pun juga begitu, sama, capek, dia tertekan, kamu capek, stres juga, kamu tertekan juga, sama-sama tidak bahagia. Kak Ica, tapi kan kalau berpisah itu dosa Kak Ica, ya itu makanya saya bilang di sini kan bicara tentang bukan masalah dosa dan tidaknya, tetapi kekuatan masing-masing ya. Kalau kamu kuat nggak jadi masalah, bertahanlah. Tetapi kalau berpisah itu kalau untuk yang sudah tidak kuat. Ini kan kita bicara mental. Kalau mental orang itu kan beda-beda, ada yang kuat, ada yang tidak. Ya. Jadi kamu jangan samakan sama si A sama si B. Ya, penyakit mental itu kadang-kadang kita terlihat baik-baik saja padahal jiwa kita tuh kosong, udah hampa. Seolah-olah kita tinggal bersama, bukan hidup bersama, tapi tinggal bersama aja. Nggak ada komunikasi atau bahkan cuek, bahkan sakit hati, pendam terus. Akhirnya apa? Rezeki seret, sakit hati, kamu sakit-sakitan. Ya. Dan dampaknya kepada apa? Anak merasa trauma, orang tua saya kok gitu ya, nggak ada cinta kasih, orang tua saya kok malah ribut ya, marah-marah, anak trauma. Kadang-kadang orang bilang gini ya, anak nanti trauma, anak korban kalau bercerai. No, itu salah. Anak kalau bercerai baru ribut-ribut, nah itu yang bisa bikin trauma. Tapi kalau kamu bercerainya baik-baik, anak tetap bisa up, itu yang bagus. Ya, dibandingkan dia melihat orang tuanya ribut, pusing, stres, nggak ada cinta, itu dia juga trauma nanti. Ya, bahkan mungkin kena di dia. Kamu ribut dengan pasanganmu, kamu marahnya ke anak. Ya, ataupun kamu pendam-pendam, akhirnya kamu melampiaskan emosi ke anak, dan itu terjadi. Ya. Jadi untuk orang-orang yang tidak menginginkanmu, ngapain kita paksa dia untuk bisa menginginkan kita? Coba orang paksa kamu untuk menyukai dia, berhidup bersama dia. Ya, padahal kamu sudah nggak suka gitu, kamu nggak suka dia lah gitu, tapi kamu dipaksa, bagaimana rasanya? Ya, jadi kalau kamu sudah tahu bahwa orang ini tidak baik untukmu, tidak pantas untukmu sesuai intuisimu, cut. Kaca, tapi saya masih cinta dia, ya terserah lagi gitu. Karena kita bicara kan, kalau kamu masih mau, masih mampu, selama kamu masih mampu dan hatimu masih berbahagia, ya silahkan. Tetapi kalau kamu sudah tidak mampu, nah itu kamu harus bisa memberikan perlindungan untuk dirimu. Bukan berarti kita yang harus merubah dia, tetapi kita yang harus bisa memberikan perlindungan, yaitu kita mundur, mencari aman untuk diri kita, bukan malah berdebat atau meladeni dia, capek. Ya. Kita ikhlaskan aja. Dia mau berkuar-kuar atau apapun ya terserah. Ya. Tapi ini kok ekstrim ya? Saya kok energinya kayak macam saya merasakan di sini semesta mau sampaikan kepada kamu untuk jangan terlalu banyak diam juga. Ya. Karena terkadang kamu itu menyimpan rahasia, kok rahasia sih? Rasa yang nggak bisa kamu ungkapkan. Kalau memang kamu cinta ya bilang cinta, kalau tidak ya jangan. Ya. Kamu pendam sendiri. Pasanganmu bukan jin. Pasanganmu bukan Tuhan, bukan malaikat yang tahu isi hatimu. Ya, kamu harus ungkapkan dari ucapan dan tindakan supaya dia tahu bahwa dia diinginkan juga. Ataupun sebaliknya, kamu yang harus bilang, sayang, kalau sayang saya tunjukkan dengan kata dan tindakan, bicara. Ini komunikasi nggak ada, diam aja. Ya, jadi komunikasikanlah ya. Di sini ada Three of Cups, pasangan yang tukang selingkuh. Wah, kita bicara dengan pasangan tukang selingkuh, kamu bahagia? Enggak Kak Ica, ya. Kamu diduakan kok, sama, hampir mirip. Di sini apa yang ingin semesta sampaikan? The Star dan Ace of Swords. Lebih fokus pada dirimu, nggak usah terlalu fokus pada orang lain. Dia lebih cantik dari diriku, bersaing. Ingat, kamu punya kelebihan. Ya, kamu nggak kurang. Tapi kan dia selingkuh Kak Ica, berarti saya kan kurang cantik, saya kurang gemoy, saya kurang ini, saya kurang itu.
Perbaiki dirimu kalau memang kamu merasa kurang. Kalau bisa diperbaiki. Kalau tidak, ya nggak usah. Intinya kan seperti gitu. Manusia itu mau bertindak lebih baik, itu harus ada tindakan, bukan hanya sekedar ucapan. Kamu menjadi pribadi yang lebih baik harus ada tindakan, di mana kamu harus introspeksi diri. Kalau kamu mau menjadi orang yang lebih dari pasanganmu yang selingkuhannya, ini contoh, ya berarti kamu koreksi diri, banyak berkaca. Apa yang harus diperbaiki? Entah tubuhmu, entah perilakumu, ya, entah penampilanmu. Maaf agak ribut ya, anak saya bermain ya. Ya, perbaiki. Kalau kamu yang di pihak digoda atau menggoda, ya, ini ada beberapa yang saya lihat di sini sudah punya pasangan tapi masih triparty, ya, masih digoda atau malah menggoda, ya, kamu sudah tahu itu pasangan orang ngapain. Makan hati, kamu gak akan berbahagia. Tema kita kan kebahagiaan abadi, kebahagiaan sejati, di mana dalam diri kita, bukan mengemis cinta, bukan ambil punya orang, ngapain? Berarti kamu itu tidak berharga. Kenapa? Karena kamu merasa kamu memiliki barang second. Ya, maaf, tapi ya seperti gitu kan. Sudah tahu punya orang, tetapi masih ambil. Berarti kan kamu tidak bisa plong, jalan berdua bersama, karena sembunyi-sembunyi. Hatimu gak nyaman. Ataupun mungkin kondisinya, dia mendoakanku Kak Ica, dia yang selingkuh Kak Ica, terus gimana dong? Ya, naikkan value-mu. Ya. Jadi mungkin kemarin kamu nggak kalau orang bilang tuh berantakan, ya kasih rapi-rapi dikit. Itu kan salah satu ini juga, tamparan juga. Atau kalau dibilang ya setidaknya kamu bisa introspeksi dari masalah itu, bahwa oh ternyata saya kurang di sini gitu. Perbaiki. Terkadang nggak mau perbaiki, ribut-ribut saja yang maunya, ya. Gak usah ribut-ribut, kamu perbaiki diri. Ingat, di mata orang lain kamu lebih loh. Mungkin di mata dia saja yang tidak bersyukur mah kamu kurang. Ya. Gak usah malah memendam emosi, sakit hati, marah, ngapain. Kalau dia jodohmu, dia akan kembali padamu. Tapi kalau tidak, ya dia pergi. Sekarang fokus pada dirimu, perbaikan diri, perbaikan karakter, pola pikir. Ya, karena kalau kamu menarik energi positif dalam dirimu, kalau kamu ada energi positif dalam dirimu, ya kamu menarik energi positif, orang-orang di yang positif-positif yang akan datang kepadamu, bukan orang yang error. Tapi kalau dirimu error, ya jangan kaget kalau hidupmu nanti mendapatkan orang yang error juga. Jadi kalau sekarang kamu merasa bahwa kok hidup saya begini ya Kak Ica, berarti ada di hatimu itu ada yang salah, harus diperbaiki. Tapi terkadang manusia itu tidak sadar, ya, tingkat kesadarannya tuh rendah. Ya, seolah-olah benar, seolah-olah sudah kok saya begini ya, kok saya begitu. Kamu nggak merasa ya hidup kamu berulang, putus nyambung. Itu karena apa? Karena hatimu itu tidak bersih. Kamu masih memendam rasa sakit hati, kekecewaan, amarah, trauma dan luka batin di masa lalu. Baru kamu belum sembuh betul dari traumamu, kamu sudah membuka hati dengan yang lain. Ya, kamu berpikir bahwa wah nanti dia cemburu, habis itu dia selingkuh. Ya, akhirnya apa? Itu kan doamu. Kamu pikir itu kan doa. Apa yang kamu ucapkan itu doa. Apa yang kamu yakini itu yang akan diberikan. Action, ada tindakan berarti mengandung karma ke depan. Ya, jadi jangan berpikir negatif terhadap pasanganmu atau berpikir seperti orang di masa lalu untuk orang baru. Kalau memang kamu yakin dia baik, ya baik. Bukan bilang, jangan sampai nanti dia selingkuh. Ternyata kok dia nggak perhatian sama saya ya. Oh, pasti dia sudah nggak cinta. Itu karena doamu. Otomatis semesta oke. Dia minta tidak cinta. Sudah, saya kasih. Orang ini selingkuh aja. Makanya hati-hati dalam berpikir, berucap, bertindak. Ya, tariklah energi positif, di mana kamu harus membuang energi-energi negatif dalam dirimu yang menghambat energi positif masuk ke dalam dirimu. Ya, energi positif tuh kayak apa Kak Ica? Energi positif itu berpikir yang positif, berpikir yang baik-baik, ya. Terus jangan suuzon. Kita melihat dari diri kita, memantaskan diri kita. Memantaskan diri kita artinya apa Kak Ica? Ya kalau macam contoh kamu mendapatkan laki-laki ganteng, ya kamu juga harus bisa merawat dirimu. Gak mungkin kamu akan mendapatkan laki-laki yang ganteng kalau dirimu acak-acakan, berantakan. Ataupun gak usah ganteng lah ya, pacar lah. Ya, intinya kan seperti gitu. Terus bagaimana kalau kita sudah dapat pacar tapi dia gak baik? Berarti sikapmu dirubah. Karena kalau kamu
baik, pasti orang itu akan baik. Kayak saya sudah baik, tapi dia jahat. Mungkin etikamu baik, tetapi hatimu tidak. Makanya dari tindakan dan hati itu harus seimbang, harus sevibrasi. Macam contoh, kamu depan baik, iya saya senyum, saya pelayanan ya, menyayangimu, mencintaimu, tapi hati, aduh kurang ajar ya, dia ini tukang selingkuh, dia ini bikin emosi saya, dia dingin sama saya. Nggak bisa, kita nggak bisa, kamu bisa menipu ya dari fisikmu, tetapi kamu nggak bisa menipu dari hati. Makanya saya bilang hatimu tuh harus bersih. Karena terpancar semua dari hatimu. Coba kamu lihat kalau kamu punya duit ya. Kamu mau terima gaji. Ini kita bicara energi nih. Kamu senang tidak? Pasti senang kan? Dan akhirnya apa? Kamu dari sakit kepala, mungkin ada sakit-sakit kepala, tiba-tiba sakit kepala itu sembuh. Tapi coba kalau kamu tidak ada sakit tapi ada tekanan dari pimpinan ataupun ada rentenir atau apapun, tiba-tiba sakit kepala, flu, meler, sakit perut. Ya itu karena tekanan, karena energi dari hatimu, tekanan dari pikiranmu, akhirnya kamu punya syaraf-syaraf tubuh ya, sel-sel tubuh itu memberikan sinyal dari apa? Dari sakit. Jadi kalau kamu sakit kepala, sakit ini, sakit itu ya, sakit yang kecil-kecil itu sebenarnya syarat, sinyal bahwa hatimu tidak baik-baik saja. Ya. Kamu lagi mungkin gugup, ataupun mungkin sedih, ataupun mungkin ada tekanan, ataupun mungkin apapun. Semua itu. Jadi sekarang kamu koreksi dirimu, ya. Oke, berikutnya di sini ada Six of Sword. Ya. Six of Sword, di mana orang ini bebas, ya mau kemana aja bisa tanpa ada tanggung jawab. Kamu tambah pusing ya. Jadi ini energinya nih kamu ambil saja sesuai dengan yang kamu rasakan ya. Karena saya mengambil energi sesuai tema kita yang paling dominan, paling tinggi dari kalian semua para Aries ya. Jadi kalaupun ini energimu ada di sini berarti energimu, kalau tidak berarti energi dari Aries lainnya. Kamu menyesuaikan saja sesuai dengan yang ada ya. Oke, di sini ada beberapa yang saya lihat tidak ada tanggung jawab, pemalas, hidup kayak bebas kayak bujang, ya, tidak ada ya rasa-rasa tanggung jawab gitu. Ya seolah kalaupun seandainya kamu mempunyai pasangan, dia kayak macam jomblo aja gitu, santai. Ya, bahkan mungkin kalau dibilang ya pemalas, numpang makan, numpang hidup di pasangan. Ya. Sehingga kamu kayak merasa kok hidup saya begini ya, terkoneksi dengan orang-orang gini ya. Itu yang membuatmu tidak bahagia. Bagaimana kamu bahagia kalau kamu terkoneksi dengan orang-orang toksik? Ya, ini kok lebih ke pasangan ya. Kita lihat apa yang ingin semesta sampaikan. Yang ingin semesta sampaikan kepada kamu, ya kalau memang kamu masih kuat ya silahkan bertahan. Kalau tidak, ya kamu yang harus melindungi dirimu. Ini sudah diulang lagi nih. Saya sudah sampaikan tadi. Untuk perlindungan pada dirimu. Jangan sampai kamu digantung. Ya, digantung itu kamu bisa mati. Benar kan? Tahan hati itu sakit. Dimana sakit yang kamu ciptakan sendiri untuk hidupmu. Racun yang kamu minum atau kamu simpan tinggal tunggu waktu untuk racun itu merenggut nyawamu. Ini dalam tanda kutip ya. Perumpamaan aja. Dimana karena kamu membiasakan yang salah gitu. Kamu harus tegur. Ya, jangan membiasakan atau membenarkan kesalahan gitu. Daripada ribut Kak Ica, sudah biarin aja. Daripada ribut, selesai masih mampu kok. Tapi jangan. Suatu saat nanti kamu tidak mampu, dia pergi kok. Kamu lebih marah lagi. Kenapa? Orientasinya kenyamanan, orientasinya santai. Kenapa? Sudah dibiasakan, sudah menjadi kebiasaan. Karena tidak adanya ketegasan dari dirimu. Kamu bicara walaupun mungkin kondisinya kamu seorang wanita, atau kalau seandainya dia boros ya bilang, kalau dia laki-laki kurang bertanggung jawab ya bilang. Ya, kalau memang dia tidak ada perubahan berarti memang dirinya memang tidak mau berjuang untuk keluarga. Ya. Kamu yang harus bisa lebih mengerti akan dirinya. Kalau memang tidak ya tidak, artinya mengerti akan dirinya artinya mengutarakan dulu maksud unek-unek kamu dengan pelan, dengan kelembutan. Kalau dia mengiyakan dan berubah ya silahkan lanjutkan. Kalau tidak ya berarti kan memang dia tidak mau berjuang untuk keluarga. Ya akhirnya nanti kamu stres sendiri, pusing sendiri. Toh ujung-ujungnya nanti kamu sudah habis, dia pergi kok. Kamu jangan nangis, kamu jangan menyesali. Wah saya sudah berjuang demi cinta tapi dia pergi meninggalkanku. Ya orientasinya kan bukan kamu, orientasinya adalah kenyamanan.
pada saat kamu suatu saat nanti, kita nggak bisa nebak ya, suatu saat mungkin kita rodanya di bawah, sekarang mungkin roda kamu di atas, ya. Pas kamu rodanya di bawah, ya dia pergi mencari orang-orang yang bisa menopang dirinya. Ya, ini hati-hati, ada yang memanfaatkan kamu. Hanya mau duitmu, datang karena hanya membutuhkan pertolongan. Banyak juga saya lihat di sini sahabat, banyak juga saya lihat di sini keluarga. Kalau butuh saja datang, pada saat nggak ada, mereka pergi. Bahkan mungkin kamu membutuhkan pertolongan pun mereka nggak bisa usaha gitu untuk bantu. Bahkan mungkin ada beberapa yang punya hutang, kamu malah nagih, dia malah seolah-olah yang banyak ngatur. Aduh, nggak bisa, nggak ada. Jadi lucu ya, saya merasakan di sini energinya ada beberapa sahabatmu yang ngatur kamu atas uangmu gitu. Jadi ngapain kamu kasih pinjam? Kalau memang nanti dipersulit, jadi itu harus berpikir di situ, harus belajar dari situ. Oh, ternyata orang ini nggak bisa dipercaya. Walaupun sahabat, walaupun kamu sayang sama dia, ini pun begitu pasangan. Ya, ada beberapa saya merasakan di sini energinya selalu belum ada ya, harus apa ya kalau dibilang, kalau sudah tahu belum ada, cari gitu nih, santai baik. Ya, berarti kan dia merasa kamu itu nggak, apa ya kalau dibilang, harga dirimu tuh kayak nggak ada gitu. Dia pinjam katanya bulan depan, sampai bulan depan mungkin sudah bertahun-tahun nggak ganti-ganti, nggak mau usahakan, nggak mau prioritaskan kamu. Ya, saya lihat di sini banyak benalu. Orang-orang itu bukan tempatmu. Carilah orang-orang yang betul-betul jujur, menghargaimu, mencintaimu, ya, berjuang untuk kamu. Sama-sama berjuang juga. Bukan dia yang berjuang, kamu tidak, atau kamu yang berjuang sendiri, dia tidak, tapi sama-sama berjuang. Ya, oke, berikutnya. Supaya hatimu nyaman. Kalau kamu yang berjuang sendiri, ibaratkan bebanmu, dia santai-santai, baru beban semua dipikul di kiri kanan. Itu ada kayak macam gambar ya. Jadi kalau macam saya ini wanita ya, saya ada beberapa cowok juga, tapi contohnya nih wanita. Jadi wanita nih, dia sudah pegang anaknya dua kiri kanan, terus suaminya di tulang punggung. Jadi suaminya punya beban, itu harusnya dia jadi tulang punggung, malah istrinya yang jadi tulang punggung dia. Jadi dia yang didenge apa ya, ditaruh di belakang punggungnya. Dia pegang anaknya, tangannya dua. Belum lagi beban-beban hidup ya di kepalanya. Itu sangat tragis ya. Itu wanita. Kalau laki-laki saya kurang tahu ya. Cuman ada gambar-gambar seperti itu, tapi bukan intimidasi cowok, tidak. Tetapi ada beberapa yang memang saya lihat di sini wanita betul-betul dramatis kehidupannya. Ya, tapi ya itu kembali kepada kamu, kekuatan kamu. Kalau kamu masih sanggup, ya nggak apa-apa, jalani. Tapi kalau kamu tidak sanggup, berarti kamu harus mencari perlindungan untuk dirimu, bukan menunggu dia berubah. Ya syukur-syukur kalau dia berubah. Kalau tidak, sayang sekali hidupmu dipakai untuk tidak berbahagia, hidup di dunia ini. Tapi kan nanti kita dapat surga. Ya, bicara surga itu lain lagi. Tapi kenapa tidak kamu ciptakan surga di dunia ini? Dari tindakanmu, dari pikiranmu. Ya, nggak usah muluk-muluk surga-surgaan. Kita lihat aja dulu. Kalau kamu bisa, hidupmu bahagia, pasti kamu bisa menjadi berkat buat orang lain dan dirimu, dan pasti kamu masuk surga di akhirat. Tetapi kalau dirimu saja sendiri tidak beres, bagaimana kamu bisa menjadi berkat buat orang lain? Ya, kamu pergi ibadah tapi banyak dendam, amarah, itu nggak akan masuk surga tuh. Ya, emosi, kamu marah anakmu, kamu banyak masalah ini itu, nggak akan masuk surga. Kenapa? Karena di bumi ini banyak pikiran, banyak, hatimu nggak nyaman. Ya, makanya saya bilang ciptakanlah surga untuk dirimu di dunia ini. Di akhirat pasti kamu juga akan mendapatkan surga. Karena nyaman. Kalau kamu nyaman, pasti kamu bisa memberikan berkat. Kamu bisa interaksi dengan orang lain juga nyaman, membantu, terus tidak ada amarah, hati plong, enjoy. Itu maksud saya. Tapi kalau kamu marah, emosi saja di dalam hatimu, kapan kamu dapat surga di akhirat? Penuh dendam, amarah, kebencian, sakit hati, tekanan, itu gak akan dapat surga tuh. Neraka juga. Kenapa? Kamu menyimpan dendam, kamu di vibrasi bawah. Vibrasi bawah itu apa? Tempatnya neraka. Ya, jadi kadang-kadang kita punya filosofi itu harus dilihat ya. Untuk bisa mendapatkan surga dan neraka itu apa yang harus kita dapatkan. Bukan berarti cara yang salah. Ya, ciptakan surga di dunia ini. Ya. Bukan kelihatan casing, aku dapat surga, tapi hatinya enggak. Dan kebanyakan seperti gitu.
Kelihatan orang bahagia, padahal emosian di dalam, nggak ada koneksi, terus saling caci memaki. Itu dapat surga dari mana nanti? Makanya saya bilang, kalau kamu bisa mendapatkan surga di akhirat, ya kamu ciptakan surga di bumi ini. Itu aja. Ya, jangan ada drama, karena surga itu nggak pakai drama. Surga itu artinya gini, kamu bisa menipu manusia, tetapi kamu tidak bisa menipu Tuhan. Tuhan bisa mengukur kedalaman hatimu. Ya, dia tahu, oh ternyata kamu tuh penuh dengan kepalsuan dan drama, kamu di neraka aja. Ya, karena orang-orang kalau bicara surga ya orang-orang yang ikhlas, orang-orang yang tulus, bukan munafik, yaitu penuh dengan drama. Seolah-olah baik di luar padahal hatinya busuk. Dan maaf ya, bukan saya menjudge, tapi ini kita mengedukasi supaya kamu bisa tahu. Ya, jangan sampai kamu membenarkan kesalahan. Ya, jadi ciptakan kebahagiaan untuk dirimu sesuai tema kita, bahagia. Yang abadi ada dalam diri kita, dalam jiwa kita. Bukan validasi dari orang lain, si A, si B, si C datang untuk membahagiakan saya. No, tapi ciptakan untuk dirimu sendiri. Oke, di sini ada Two of Wands ya, penantian panjang, nggak tahu ya kapan endingnya. Sehingga kamu marah, emosi ya. Kapan ya saya dilamar-lamar, kapan ya kamu datang ke saya, atau kapan ya kamu berubah, kapan ya dia datang kepadaku ya, menjemput kami anak-anak dan anak-anak ya. Ini contoh ya, ada yang pergi, ada yang tidak, ya nggak pulang-pulang, mungkin dia dengan pelakor atau apa, pebinor atau apa ya. Hampir mirip di awal tadi saya bilang, kalau dia bukan milikmu dia akan pergi. Tapi kalau dia milikmu, pasti dia akan kembali dengan versi terbarunya. Kamu fokus saja untuk dirimu, ya. Lebih banyak kerja, lebih banyak, ya ikhlaskan aja. Selama kamu ikhlas, selama kamu enjoy dan menyerahkan semua kepada semesta, ya, semesta akan memberikan yang terbaik untuk dirimu. Entah dirinya yang baru, entah orang baru. Ya, jadi persiapkan dirimu untuk lebih baik. Persiapkan dirimu untuk menjadi orang yang memang layak dicintai, ya, bukan menunggu kapan ya, menunggu itu capek loh, capek kan? Bagaimana kita mau berbahagia kalau kita capek? Pasti kita butuh istirahat, ya. Kita udah capek tapi disuruh nunggu terus, kita nunggu tuh capek, nggak ada kepastian pula, buang-buang waktu, tenaga, uang, biaya, semuanya dengan hal-hal yang tidak penting, dengan orang-orang yang tidak penting. Padahal mungkin kalau kita bilang, mungkin kita bisa produktif dengan waktu yang kita buang itu. Kita bisa mempercantik diri, memperganteng diri, olahraga, hidup. Pokoknya ya kamu ibaratkan gini, kamu menunggu orang yang salah sedangkan kamu mengabaikan hatimu, mengabaikan dirimu. Mungkin kamu bisa facial, kamu bisa pergi shopping, kamu bisa happy-happy. Kenapa harus menunggu? Ya, gak usah menunggu, kamu produktif. Nih semesta mau sampaikan. Kalau menunggu tuh nggak ada hasilnya. Yang hasilnya hanya galau, sakit, akhirnya sakit kepala, kamu sakit hati, sakit medis mendatang. Bahkan mungkin guna-guna juga bisa masuk. Ya, kamu produktif biar otakmu itu bisa up dan menghasilkan sesuatu dan akhirnya layak untuk diapresiasikan. Entah kamu pergi kemana, jalan-jalan kemana, beli ini, beli itu, bisa kan happy sendiri dari dalam dirimu. Kamu ciptakan sendiri, bukan pasrah. Kita pasrahkan ke langit gitu ya, tetapi diri kita jangan pasrah dalam keadaan kita gitu loh. Tapi kalau untuk dia ya kita pasrahkan aja. Dia mau balik tidak ya, yang pastinya kamu tahu bahwa semesta tahu yang terbaik untuk dirimu. Ya. Oke, dan terakhir di sini kita lihat apa yang ingin semesta sampaikan. Wah, di sini ada yang diancam-ancam ya. Saya malas dengan kamu, kita cerai aja, kita putus aja. Ya. Atau penipuan di sini. Menghancurkanmu. Ya. Tukang gosip, menghasut. Ya, oke ya, maaf agak berisik ya anak saya mengganggu ya, dia lagi bermain. Oke, di sini ada Knight of Sword dan ada Four of Sword. Wah, nggak usah terlalu baper, biarin aja. Ya, kalau dia mau menghancurkanmu ya, kamu harus kuat, nggak usah ladeni. Ya, terkadang kamu dipancing sedikit langsung ngegas, nggak usah. Kamu berarti sama bobroknya kalau kamu meladeni orang stres. Ya berarti kamu juga stres, ya. Tapi Kak Ica dia menghina aku depan orang, ya sudah biarin aja, nggak usah digubris. Coba kamu lihat kalau orang gila, kamu gubris, ya, dia tambah maki kamu, dia tambah cerita kamu, tambah ember, ya.
Habis itu mungkin bahkan kamu ulang karena ada respon ya dia marah akhirnya bisa ke kontak fisik. Akhirnya orang berkumpul kan, tambah tambah lebih heboh. Tapi coba kalau orang gila, ini orang gila benaran ya. Kita visualisasikan seperti gitu. Kamu coba lihat, kamu ada orang gila, dia dia bicara sembarang-sembarang, kamu oh itu orang gila, ya udah kamu lurus-lurus aja, nggak ada masalah. Dan orang-orang di sekeliling pun juga nggak ini, macam contoh dia bilang kamu, hey kamu itu, dia marah gitu, hey kamu itu nggak boleh jalan di situ, ya marah-marah lah, sembarang bicaranya, dia tegur kamu tapi kamu tahu itu orang gila, kamu nggak gubris, ya orang-orang juga di sekeliling tahu oh itu orang gila. Nah ini sama dengan hubungan. Kalau memang dia mau menghancurkanmu, apa, menfitnahmu, atau menjelek-jelekan kamu, ya nggak usah gubris. Bukan malah kamu harus curhat di Facebook, curhat di Instagram, curhat di mana-mana di sosial media, nggak usah. Itu orang tambah heboh, ih kenapa ya, kenapa ya? Itu akan memperkeruh masalah. Tapi kalau memang dia bilang begitu, biarkanlah orang yang mengambil kesimpulan, siapa yang benar, siapa yang salah. Orang juga tidak terlalu peduli ke urusan orang sebenarnya. Kamu aja yang terlalu baper. Ya, jadi semesta mau sampaikan jangan sampai kamu terbawa mimpi, pikir aja itu orang ya, menzolimimu, mencibirmu apa, nggak usah. Kita kalau dengan orang gila nggak usah ambil di hati, ya. Orang yang menghancurkan kan berarti anggap aja orang nggak mampu. Kenapa kita harus menurunkan kapasitas kita dengan orang yang tidak mampu? Kamu lebih di atas dia loh. Kenapa? Karena dia mau menghancurkan kamu, berarti kamu ada lebihnya dari dia. Kenapa? Karena dia merasa iri, merasa tidak mampu. Kenapa kamu harus meladeni orang yang nggak mampu? Kamu itu mampu, kamu punya kelebihan. Ya, jadi hati-hati. Ya, jangan sampai kamu memikirkan yang negatif tentang dirimu sendiri dan akhirnya pikiranmu itu menghancurkan dirimu. Karena ya kamu tidak tegas pada dirimu. Kamu tidak menyayangi dirimu. Kamu lebih mendengarkan orang lain dibandingkan suara hatimu. Ingat, semesta selalu ada untukmu. Jangan merasa sendiri. Banyak doa. Ya. Jadi kalau ada orang yang serang kamu ya biarin aja. Kamu tunjukkan kualitasmu dan tunjukkan kepada orang-orang di luar sana tentang dia, di mana opini dia kemarin itu salah, di mana apa yang mereka katakan terhadap kamu itu salah. Buktikan dengan apa? Dengan kamu punya prestasi, dengan etikamu yang baik. Nah, itu tunjukkan itu. Ya, seiring waktu pasti akan bisa terjawab. Jangan takut. Ya. Pasti orang juga udah lupa kalau punya masalah-masalah, dan pasti orang akan melihat siapa yang benar siapa yang salah itu seiring waktu. Kalau kamu merasa benar, gak usah takut, kebenaran itu pasti akan terungkap, ya. Tapi kalau kamu salah, minta maaf. Kenapa? Suatu saat nanti kamu pasti akan dipermalukan. Kalau kamu mempermalukan orang atau berbuat kesalahan, pasti kamu akan mendapatkan karma. Jadi hati-hati, karma itu tidak akan lari dari dirimu, entah karma baik atau karma buruk. Jadi investasikan karma-karma baik di hari ini untuk masa depanmu di hari esok, supaya kamu berbahagia, ya. Jadi itu yang semesta mau sampaikan kepada kamu, di mana sesuai tema kita, kebahagiaan sejati dalam dirimu yang harus kamu dapatkan. Tidak usah terlalu baper, fokus pada dirimu, ya, maafkan orang lain di masa lalu, mencintai diri sendiri, ya, dan jangan terlalu berpikiran negatif terhadap diri sendiri, ya. Harus ada perlindungan untuk dirimu. Perlindungan dari apa, Kak? Dari orang-orang yang toksik. Saya lihat circle kamu toksik tapi kamu berada di situ. Kalau kamu masih berada di situ berarti kamu mengizinkan mereka menyakitimu. Tapi kalau kamu mencari tempatmu, orang yang memang mencintaimu, membahagiakanmu, menginginkanmu, itu tempatmu. Kamu akan lebih bahagia. Jadilah, carilah tempatmu yang mana mereka memang tulus untukmu, ya. Oke, semoga resonate. Dan untuk koneksi di sini saya sudah menarik energinya, di mana untuk koneksi zodiak dan inisial, saya ke zodiak dulu. Inisial aja dulu ya. Di sini ada huruf B, ada huruf V, ada huruf J, ada Q, I, D, G. Wow, orang-orang yang toksik nih ya. L. Apakah ada? Ada N juga. Ada V juga. U, W, O, K,
A, I, R, ada huruf M, dan C. Oke, jadi untuk koneksi inisial kamu terkoneksi di sini dengan huruf B, V, J, Q, I, D, G, L, N, V, U, W, O, K, H, A, I, R, M, dan C. Semoga resonate, dan saya sudah menarik energi dari zodiak juga. Kalaupun di inisial kamu tidak terkoneksi, mungkin dari zodiaknya di sini kamu terkoneksi dengan bintang Virgo, ada Pisces, ada Capricorn, Aries, ada juga Taurus, Gemini, ada Cancer, dan juga ada bintang Leo. Oke, jadi untuk koneksi zodiak kamu terkoneksi di sini dengan bintang Virgo, Pisces, Capricorn, Aries, Taurus, Gemini, Cancer, dan Leo. Oke, itu yang bisa saya readingkan untukmu. Semoga resonate dan bermanfaat. Jangan lupa di like, comment, subscribe channel Ica Tarot dan Ica Tarot US Indo, supaya ke depan saya bisa lebih bersemangat untuk membacakan readingan-readingan di hari-hari berikutnya untuk kalian. Terima kasih, saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Bye-bye.